Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya di acara Liku di acara yang sangat dinanti-nanti. Pemirsa dimanapun berada, kita berada di akhir tahun yang mana banyak sekali kejadian-kejadian besar, khususnya di negara kita terjadi sebuah bencana ya di mana-mana, di Sumatera termasuk di Bandung, Aceh. Kita doakan dulu sebelumnya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tertimpa bencana diberikan kesabaran dan ketenangan. Amin. Oke pemirsa, kita lanjut ke perbincangan. Kita masih dengan saudara Asep. Sehat saudara Asep? Alhamdulillah sehat. Sampai saat ini masih sehat. Bagaimana? Meskipun saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan juga di Kabupaten Batu ya, kenapa banjir Cimindi. ya di daerah Cimindi, tapi yang lebih dasar itu di daerah Aceh dan Sumatera, Sumatera Utara. Karena ulah siapa manusia. Gimana Mas melihat tontonan ini sudah apakah sedih atau gimana? Jelas kita harus sebagai empati kepada mereka. Sebisa mungkin kita membantu yang minimal dengan doa. Mereka sabar menghadapi ujian dan cobaan. Ya, kalau ada kita rezeki ya kita nyumbang lewat berbagai platformnya, apa namanya, yayasan gitu ya. Dan setidaknya kita tuh kita klik donasi loh, bisa aja kan. Gratis ya. Ya. Oke pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang khususnya dengan Mang Asep tentang kota Bandung. Ya, di Bandung ini ada satu apa namanya, gedung ya, yang menjadi ikonik Ya, ikonnya Jawa Barat lah. ikonnya Jawa Barat yang mana di tempat lain tidak ada ini ya. Ini ada satu-satunya di sini. Dan mudah-mudahan gedung ini selalu dijaga ya, dan terjaga, selalu indah dilihat ya, dirawat khususnya warga-warga Bandung. Termasuk ini Kang Asep katanya masih di Bandung. Alhamdulillah saya masih stay di Bandung. Sedang cari bongkar. Berlian ya, belum ditemukan. Ya belum, baru stop nasi. Oke Mas Asep, bagaimana Mas Asep sendiri bisa berjuang mencari cinta ya sehingga mendapatkan gimana ceritanya? Jadi ini beralih ke cinta gitu. Cinta dulu ya. Kita nggak pernah cari sebongkar dulu ya bukan? Belum. Ya. Kita bicara cinta dulu. Ya sebagaimana pepatah bahwa zaman sunatu jodoh pasti silakatu di tangan Allah ya. Termasuk perjodohan. Ya kesini tuh bukan cari jodoh sebenarnya, nyari kerjaan. Niatnya. Niatnya nyari kerjaan. Cuma tipe hewan sedikit. Awalnya tergelincir, malah jadi nyari jodoh di situ. Jatuhnya malah jodoh. Alhamdulillah. Kita bisa Tidak disangka-sangka. Alhamdulillah banyak kita itu juga apa namanya badai ya, namanya. untuk mencapai cinta itu ya. Iya. Lama itu berhubungan sebelum menikah. Tidak terlalu lama sih. Jadi awalnya saya tuh sama teman dari Jakarta, itu dari kampung ke Surabaya dari Jakarta, dari kerjaan dari Jakarta mungkin belum dapat. Diajaklah kan ke sini. Daerah alun-alun Bandung tuh masih asri. Belum seperti sekarang. Coba bisa gambarkan tidak? Itu kan sekarang ada rumput palsu tuh di Ya. itu. Sekarang di apa daunnya itu kan sekarang ada kakiran. Ya. Dulu kan dulu pohon beringin semua indah dulu. Di aman tuh lalu.
Sekarang heran kenapa jadi begitu ya. Cukup beruntung ya pemirsa yang hidup di zaman dulu ya. Ya zaman sebelum sekitar tahun 2000-an kan, 98 tuh sampai 2000 berapa ya? Itu masih asli. Saya kesini tuh 98 lah, pas krisis moneter tuh. Iya. Krisis moneter. Krisis moneter. Oh iya. Karena dulu tuh pemerintah kita tidak bisa mengatasi fenomena finansial global, jadi bukan moneter lagi, monyeter. Pemirsa. Ya. Maaf bahasanya agak gimana. Jadi waktu itu masih asli. Mana lagi yang berubah kota daerah Bandung yang menurut Mas Asep? Lembang bagaimana Lembang? Kalau memang saya dulu tuh apa namanya belum masuk ke sana, jadi kurang begitu ini kan ya dulu masih adem lah. Sekitar Bandung tuh adem, ke Pengalengan, di Gede itu adem banget tuh. Daerah sana kan ya masih termasuk adem lah Tapi ya. ademnya beda sekarang, udah banyak bangunan. Oh iya. Banyak bangunan apa namanya? Makanya sekarang diatur sama Pak Kadin itu. Iya. Bangunan udah mulai diatur, rumah dulu di sini diperketat. Supaya itu apa namanya satu ya kekhawatiran yang terjadi seperti di Aceh dan Sumatera. Ya, penyerapan air gitu. Jadi itu nggak bingung dia. Ya rumahnya ya. Ada rumahnya, saya mau kemana ah? Karena udah gak punya rumah, makanya ya nyelonong aja itu. Iya betul. Makanya kasih juga ke rumah mereka tuh air tuh. Sampai nyelonong kemana-mana tuh. Makanya alhamdulillah sekarang sama Pak Kadin kita izin perumahan lah, mau kira Kabupaten Bandung. Kalau di Kota Bandung itu jelas ya. Maju terus Pak Deddy Mulyadi ke Jawa Barat dan sangat diharapkan ya. Terus mana lagi yang karena kan di Lembang sekarang ada tempat-tempat wisata ya. Ya itu salah satunya lah. Menarik. Penyebab pemanasan bukan kita yang tinggal di Bandung. Ya. Pemanasan global apa namanya pemanasan kota Bandung lah. Kabupaten Bandung berasa dulu tahun 99 masih adem. Bangun pagi itu masih udara segar gitu ya. Karena di daerah tinggal di Antapani itu banyak sawah. Sekarang Kak Agung mungkin di mana coba sekarang sawah nggak ada kan? Kalau ke daerah Ciparai baru lah ya. Ya jelas itu. Itu kan kota Bandung lah. Ciparai kan kabupaten. Ya. Kayak dulu ini di Dago yang di daerah itu dulunya tempat buat saya itu. Dulu adem kalau lagi di sana itu udara masih ada. Sekarang kan menjadi tanam batu sekarang. Oke, balik lagi ke Lembang, bagaimana mengakses perkenalan dengan Sri Sekara sampai ini? Dulu tuh saya kan ngekos. Ya. Ngekos di Murah-murah aduh. ya. Murah-murah nggak ada. Ya, inflasi yang kita tahu dari dulu sama kalau sekarang per 600 dulu ya 300. Dulu kan kos ya hebat lah Itu dari ya. sebenarnya sih kalau teman-teman saya di kos-kosan itu kan ada 4 orang ya 3 orang 4 orang saya tuh. Kalau si cewek itu lewat tuh dia bilang paling cewek paling sombong tuh. Gak pernah senyum, gak pernah apa. Karena apa? Dia bilang sekarang dia pernah ngobrol karena dia 3 orang itu pada iseng suka piu. Dia gak seneng digituin. Jadi sekarang dari dulu jadi jaim lah, minus gitu. Berarti dulu itu sebelum ada saya seperti itu sifatnya. Pas saya masuk dari teman saya kos Kak wanita yang didamkan ya maka dilihat juga ya. iya karena ya cantik itu. Wih, Saya masih cantik. wih. Jadi Ini bener obrolan iya wanita yang wanita paling cantik itu
Ya kalau udah istri ya istri kita. Oh iya boleh. Yang lainnya ya lewat. Ini di depan kamera ya. Oke, terus lanjut. Pokoknya kalau lewat itu malah pernah bilang tuh, siapa yang dapatin cewek itu laki-laki paling tinggi dari. Wih, Bukan karena masalah fisiknya ataupun karena dia tuh banget, judes banget, punya pernah sentuh itu. mantap. Cuman kalau saya kan punya di Oh iya. tapi sekarang masih ada sih. Tapi tidak diamalkan. Oh iya, obat-obat yang Pagi. ya belum dikasih apa-apa dikasih. Gimana cara melakukan orang tua. Ini coba terus jaga dulu ini. Oh, pemirsa yang mau tahu trik-trik Mang Asep yang gitu buat menaklukkan orang wanita yang jahil, jelas ya. Jangan sampai terputus ya. Nah, salah satunya gini ya, kalau untuk menaklukkan perempuan tuh, satu jangan bikin dia kesel. Ya kalau jangan bikin kita kan kena gitu. Cewek tuh ada yang suka, yang enggak. Makanya kita umumnya jangan nggak suka lah. Makanya kita biasa aja lah kalau ada cewek lagi, biasa aja gitu. Kan padahal suatu saat dia tuh ternyata rumahnya dekat. Oh iya. Yang lewat kan kita kan nggak tahu. Iya iya. Kita nggak tahu kan. Saya tahu di kota besar kan kita jarang barang sangat kenal. Iya. Ya karena berbuat sopan lah sama perempuan itu, hormati perempuan. Salah satu triknya itu. Nanti yang kedua tiganya. Iya. Pada itu sih Iya. hormati aja dulu perempuan lah. Terus awal pertemuan nih, awal pertemuan. Awal pertemuannya ya waktu itu biasa Makan bakso atau gimana? Saya kan biasa namanya kerja atau berangkat pagi pulang sore gitu ya. Nah, suatu saat itu ada tantinya ke rumah karena sebelumnya udah kenal sama saya bertiga tuh. Iya. Nah, kita ngobrol ya si tadi itu Windows janda jadi sering ngobrol di tempat bukan di kos-kosan sebenarnya ada dulu tuh ada bukan warung sih dulu tuh ada konveksi lah ada konveksi karena kita sudah mengakui konveksi ya si tadi itu main nyamperin lah mau ngomong apa gitu Iya. ternyata lama-lama karena saya punya sifat menghormati perempuan apa Iya. sifat memang kewajiban kita menghormati perempuan ya saya bukan kenalan sih gitu Iya. gitu sopan lah Nyapa. ya nyapa orang yang lain suka itu nah itulah neng gitu jadi neng ini artinya gitu ya lama-lama kan orang mereka lama-lama kan ya juga itulah. Berapa lama kira-kira? Sebenarnya nggak lama sih 6 bulan saya tuh apa namanya program kearifan lah ya dalam caranya kearifan itu artinya kita harus menghormati perempuan tuh semacam dia kita tuh seperti itu kenapa namanya jadi senang lama-lama kita hormat gitu itulah. Cuman pahitnya apa dulu tuh pas 6 bulan karena saya sudah dekat-dekat ditanya sama orang tuanya pahitnya nggak punya duit saya kerja tuh belum lama tapi karena saya Kesembuhan. punya tekad yang kuat punya niat yang kuat lah haula lah ya kalau diajak kita alhamdulillah udah sekarang Itu dulu pada saat mendekati situ ada saing kan? ya kalau namanya itu ya ada aja sih ya nah statusnya lebih dari saya mas Jadi lagu Sumungun ya? iya pasti seperti itu Iya. malah ada tenggen itu pasarnya dulu tenggen Apa tuh tadi? tangga jenderal Wih. alhamdulillah mas saya udah karena saya punya attitude punya sikap terhadap orang juga dulu hati lah Iya, lagunya Mumun ini Asep ya. cuma modalnya ya cinta dan kasih sayang Alhamdulillah ya, rapi.
saudara ya, gitu ya. Bisa ya begitu ya, namanya perjuangan pengorbanan dalam sebuah cinta pasti kalau ada ya. Nah uniknya dulu tuh, saya pas nikah tuh kan nggak punya duit, bilang tadi tuh nggak punya duit, nggak punya modal. Ya. Terus namanya nikah tuh kan harus ada biaya pastilah ya, Ya. gimana ya pas kali kita ngasih ke orang tuanya itu. Satu-satunya yang harta saya bukan harta ya, yang punya sendiri itu motor. Punya motor dulu, Oke. pas kerja tuh. Ya. Bingung saya udah dari dari kerjaan. Tanya lah ya. Ada kita nggak punya modal sama orang, masa lu minta sama orang tua kan nggak mungkin. Soalnya itu dia tolongin orangnya yang minta sama orang tua. Masa lu jual motor? Wih. Kalau modal kita tuh jual motor saya dulu tuh. Jangan salah gitu aja. Sana apa gempor? Kerja tuh gempor, menurut gempor jangan naik angkot. Apa ini aja tuh halal. Itulah perjuangan. Barokah ya, Alhamdulillah. motor itu yang sudah terjual. Jual murah atau di mana waktu itu? Ya karena mendesak ya jual murah juga. Wah, Yang penting halal lah sama istri. Agak lama-lama itu. Alhamdulillah lama-lama ya terlihat. Jadi jangan takut tak pada kalian semua yang nonton, jangan takut menikah, jangan takut nggak dikasih rezeki, jangan takut gaji saya kecil, kerjaan saya serabutan. Kalau niat kalau kita udah niat dan yakin kepada anugerah Allah, iya. ya kepada rezekinya Allah, nikahlah. Karena kalau udah nikah ya kita udah halal kan tenang. Pemirsa, Asep berkata ya seperti itu. Jadi jangan menunda-nunda ya. Selagi ada kesempatan, apalagi barusan diajak. Iya, mudah-mudahan nanti direbut orang. Wih, direbut ya. Masalah Asep. Pengalamannya luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat Ya, buat para jangan takut kawin, jangan takut kawin, jangan takut nikah. Jangan takut. Salah dari Oke, pemirsa, sekian ya. Mudah-mudahan ini yang mau memesan miniatur hidup santai ya, jadi item Bandung boleh ya. Di sini ya, di sini ya. Kita akan selalu siap ya, siap order. Mudah-mudahan pemirsa dengan menu ini menjadi tempat pemirsa lebih indah ya. Ya, buat pajangan di rumah ini. Cocok sekali ya. Semuanya ini bisa request, ya. Request yang miniatur yang lainnya. Betul, selain hidung sate mau buat apapun lah. Sesuai permintaan. Aceh haram apa bisa? Bisa. Ini ada ini ya, apa yang lagi sini. Oke, pemirsa, sekian ya untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bahwa hidup tidak akan pernah berhenti dan kita harus bisa mengambil kesempatan ketika ada ajakan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.